وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah salat Isya sekaligus salat tarawih dan witir, Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas diucapkan oleh lisan kita selain daripada rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga pada malam hari ini kembali kita berkumpul di tempat yang mulia ini, salah satu daripada rumah-rumah Allah, memenuhi panggilannya dan melaksanakan ibadah salat tarawih secara berjamaah insyaallah. Pada kesempatan yang mulia dan singkat ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang mungkin tidak ada kaitan secara khusus, secara langsung dengan Ramadan, karena mungkin sudah sering disampaikan oleh para mubalik yang lain, para penceramah yang lain yang bertemakan tentang Ramadan sejak awal sampai kemarin. Pada malam hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah tema, yaitu kewajiban menuntut ilmu serta keutamaannya. Menuntut ilmu di sini umum, baik yang formal maupun non formal. Tetapi bagi kita sebagai umat Islam tentu lebih khusus lagi menuntut ilmu agama, memahami bagaimana akidah yang benar, ibadah yang sahih, akhlak yang baik, dan seterusnya. Bagaimana kita mencontoh Rasulullah SAW sebagai teladan terbaik kita di dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, yang beriman di antara kalian, dan orang yang berilmu beberapa derajat. Kewajiban menuntut ilmu ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang. Meskipun hadis ini dhaif, ya, kedudukannya, derajatnya dhaif, lemah, tetapi maknanya bisa dipakai. Kemudian juga hadis yang sahih, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu bagi setiap muslim. Ada sebuah riwayat, ini juga dikatakan hadis palsu, hadis maudhu. Utlubul ilma walau bis-Sin. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Tapi hadisnya maudhu. Namun bisa kita pakai, ya. Karena menuntut ilmu itu kemana saja. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa hadis lagi, beberapa ayat yang lainnya. Ayat yang dibacakan tadi, Allah mengangkat derajat orang yang beriman, kemudian bersanding dengan orang yang berilmu di antara kalian, di antara kamu beberapa derajat. Kita lihat saja status orang di tengah-tengah masyarakatnya, apakah sama, ya, derajat atau statusnya
orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu Tidak. jawabannya pasti berbeda. Orang yang punya skill dengan yang tidak punya skill berbeda. Orang yang punya keahlian dengan yang tidak punya keahlian berbeda. Belum lagi ketika kita berbicara materi. Secara materi, kehidupan materi duniawi, rata-rata orang yang berilmu itu kehidupannya lebih baik dan lebih mapan ketimbang rata-rata orang yang tidak berpendidikan, tidak berilmu, kehidupannya sedikit di bawah dibandingkan dengan orang yang berilmu. Karena Allah angkat derajatnya. Apalagi ketika kita berbicara tentang ilmu agama. Kita bisa bayangkan bagaimana seseorang bisa belajar wudhu yang benar. Karena kalau wudhunya aja salah, bagaimana sholatnya yang lain? Kemudian dia mulai belajar sholat yang benar seperti apa. Dan yang lebih pokok daripada itu, bagaimana dia belajar akidah yang benar, tauhid yang benar, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Karena ada orang yang terjebak dalam hal kemusyrikan karena ketidaktahuannya. Dia melakukan kemusyrikan tetapi dia tidak sadar karena tadi minimnya ilmu yang dia peroleh. Padahal musyrik itu atau dosa syirik adalah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu akan didoakan oleh para malaikat dan diminta ampun oleh para malaikat. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, di sungai pun mendoakan bagi orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah kalau di bulan Ramadan ini semarak ya, kuliah subuh, sebelum tarawih, apalagi sebelum berbuka terkadang ya, banyak sekali ceramah-ceramah, pesan-pesan hikmah yang disampaikan oleh para dai, para ustadz, yang mana disebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah ya. Ini merupakan sarana transfer ilmu. Jadi sekarang ini kita duduk-duduk mendengarkan apa yang disampaikan ketika ayat-ayat dibacakan, hadis-hadis dibacakan. Malaikat sekarang sedang mendoakan kita semua. Malaikat sedang meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Tanpa kita sadari, itulah keutamanya kita bermajlis duduk mendengarkan. Ijlis bina nu'min sa'atan. Duduklah sejenak, kita beriman sedikit, kita beriman sebentar. Maksudnya kita memperbaharui iman kita. Para malaikat mendoakan orang yang menuntut ilmu, duduk dalam majelis ilmu. Dalam hadis yang lain, orang yang menuntut ilmu, mendengarkan majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu, merupakan sarana atau cara Allah memudahkan jalannya menuju surga. Hadis yang sangat masyhur sekali. Man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan yaltamisu fihi ilman, dalam rangka mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin. Sebaliknya berarti kalau orang yang tidak mau mencari ilmu sulit menuju surga, karena ibarat kita ingin menempuh sebuah perjalanan, lika-likunya banyak dan minim ilmu pengetahuan, bagaimana berkendaraan yang baik, bagaimana rambu-rambu, mengenal rambu-rambu medan di jalan, tidak tahu. Sementara yang mengetahui dia lebih mudah, karena dia sudah punya ilmunya. Maka ilmu inilah yang memudahkan jalan menuju surga. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, jangan bosan-bosan mendengarkan ceramah para ulama kita di depan, para kiai kita, para habaib kita. Serap semua ilmu, ya.
Meskipun tidak 100% masuk, minimal kita, oh ternyata ada lagi satu ucapan, satu lagi ayat, satu lagi hadis yang dapat. Meskipun yang tema yang disampaikan berulang-ulang, karena kehidupan siklusnya berulang terus. Ramadan ketemu Ramadan, Ramadan ketemu Ramadan, begitulah. Dengan dinamika kehidupan sehari-hari, kita serap ilmu mereka. Kita